Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Ellen. Hari ini kita akan membahas tentang fiksi dan non-fiksi. Ini akan kita ambil dari tema 5, karena kebetulan di tema 5 kita bicara tentang ekosistem. Jadi semua yang berkaitan dengan ekosistem itu adalah teks non-fiksi. Cuma kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan fiksi dengan non-fiksi? Kita simak sama-sama ya. Baik, pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya, yang pertama, buku fiksi adalah buku yang berisikan cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan non-fiksi, buku non-fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi kejadian sebenarnya dan berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Penyusunan buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa perbedaan fiksi dengan non-fiksi? Dalam buku fiksi, rata-rata semua bersifat fiktif atau imajinatif. Kalaupun misalnya ada materi yang diambil dari cerita yang betul dari kenyataan, tetapi mendapat penambahan atau ditambahkan cerita lain sehingga cerita itu terlihat lebih menarik. Fiksi tidak membutuhkan pengamatan dan fiksi tidak perlu pertanggungjawaban. Fiksi merupakan hayalan murni dari penulis dan fiksi menggunakan bahasa kiasan, bahasa konotatif atau bahasa yang tidak sebenarnya. Kalau cerita non-fiksi atau teks non-fiksi di dalam buku non-fiksi, sifatnya bersifat informatif. Jadi kalau kita mau tahu tentang informasi dalam suatu hal, kita bisa membukanya di buku-buku non-fiksi. Kemudian non-fiksi juga membutuhkan pengamatan, ada penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang penulis. Cerita-cerita dalam buku non-fiksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, berdasarkan data dan menggunakan bahasa yang lugas atau bahasa denotatif atau dalam makna yang sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Di dalam buku-buku fiksi, ciri-cirinya yang pertama menggunakan gaya bahasa. Ada yang menggunakan gaya bahasa non-formal atau bahasa sehari-hari, ada juga yang menggunakan bahasa semi-formal. Tujuannya ingat, buku fiksi untuk menghibur. Kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, menggambarkan dengan gaya bahasa atau dengan kata-kata yang tidak sebenarnya. Buku fiksi juga berdasarkan imajinasi atau hayalan si penulis. Sementara ciri-ciri buku non-fiksi menggunakan gaya bahasa baku, formal, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Buku-buku non-fiksi itu menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif atau sebenarnya, kemudian dia berbicara berdasarkan fakta, berbentuk tulisan ilmiah populer yang sudah dilakukan penelitiannya terlebih dahulu, dan merupakan ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Apakah kalian tahu contoh buku fiksi dan non-fiksi? Mungkin di antara kalian sudah pernah membaca buku-buku fiksi dan non-fiksi seperti contoh berikut. Yang buku fiksi misalnya cerpen. Nah, cerpen itu adalah contoh dari fiksi. Novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh buku fiksi atau teks fiksi. Bagaimana dengan non-fiksi? Contoh dari buku non-fiksi adalah laporan ilmiah. Nah, di sini ada skripsi, disertasi, dan tesis. Skripsi adalah laporan yang ditulis oleh mahasiswa yang akan lulus dari sarjana atau S1. Sementara disertasi adalah laporan yang harus ditulis oleh mahasiswa di tingkat S2. Dan tesis adalah laporan yang ditulis oleh mahasiswa di tingkat S3. Selain buku atau laporan-laporan ini, ada juga buku pelajaran. Contoh buku pelajaran yang kita gunakan sehari-hari, baik di tema 1 sampai tema 5 saat ini,
itu adalah buku-buku non-fiksi. Buku ensiklopedi, buku jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Ini merupakan non-fiksi. Selanjutnya, ini dikembangkan lagi jenis-jenis teks non-fiksi. Kita lihat sama-sama dulu ya. Yang pertama, contoh dari teks non-fiksi, ada makalah atau risalah akademik. Nah, ini sejenis penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kemudian ada almanak, ya, ada autobiografi atau autobiografi, ada biografi, ada cetak biru, ada jurnalisme sastra, diagram, buku harian, kamus, ensiklopedi, esai, manual pengguna, jurnal, kewartawanan atau jurnalisme, surat, kritik sastra, memoir, sejarah alam, filsafat, tulisan teknis, thesaurus, travelog, referensi, dan banyak lagi. Besok kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya ini ada dua contoh buku. Yang pertama di sebelah kiri kita, Soul Travelers adalah sebuah contoh buku fiksi. Ini karangan yang ditulis oleh si penulis dengan tujuan memberikan hiburan bagi para pembacanya. Sementara buku yang di sebelah kanan ini, buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, ini adalah sebuah penelitian. Ya, jadi penulis di sini Mark Manson menuliskan buku ini tujuannya pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Kadang-kadang kita juga perlu katanya bodoh amat, tetapi tidak selalu ya, tergantung situasi dan kondisinya. Selain itu, mungkin kalian pernah dengar, ini ada buku yang berjudul Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Ini adalah buku, sebuah novel yang sudah juga pernah dibuatkan filmnya. Ya, ini contoh buku fiksi. Dan satu lagi Bill Gates, 12 resep kaya di si manusia 1000 triliun. Karena nih beliau ini orang terkenal ya, yang membuat atau mengembangkan Microsoft yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, contoh fiksi dan contoh buku non-fiksi. Nah, anak-anak, tahun 2019, bulan November, ini ada top 10, ada top 10 buku-buku non-fiksi yang laku keras di pasaran dan dicari banyak orang. Yang pertama, jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Kemudian, ini 567 fakta tentang empati. Kemudian, Rich Dad Poor Dad, seni berbicara, jangan membuat masalah kecil dalam hubungan cinta menjadi masalah besar. Kemudian di sini ada, oh ini terlalu kecil ya. Hidup minimalis ala orang Jepang, Atomic Habits. Kemudian Loving the Wounded Soul, berani tidak disukai. Kemudian Mamilopedia, tanya jawab tentang nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, ini contoh-contoh buku yang sempat menjadi top 10 buku non-fiksi di tahun 2019. Nah, anak-anakku, di sini ada latihan. Nah, kalian coba cari dan pilih kotak-kotak yang di sebelah kiri kita, kemudian dimasukkan ke kotak fiksi kah atau ke kotak non-fiksi. Contoh, di sini ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Oh, berarti ciri mana nih yang ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan? Apakah fiksi atau non-fiksi? Nah, kalau di PowerPoint-nya nanti kamu bisa digeser kotak yang ini. Masuk ke kotak fiksi atau ke kotak non-fiksi. Nah, anak-anak bisa selesaikan latihan permainan ini. Yang kedua, anak-anak bisa melihat nih. Di sini ada beberapa contoh buku yang harus kalian kelompokkan. Mana yang termasuk fiksi, mana yang termasuk non-fiksi. Contoh, di sini ada sebuah buku dengan judul Rahasia Keajaiban Bumi. Wah, berarti buku ini bercerita tentang apapun menarik, hal yang menarik tentang bumi. Berarti ini mungkin sudah ada penelitiannya nih. Apakah masuk fiksi atau kok masuk non-fiksi? Silakan dikerjakan. Misalnya percaya ketika kamu teliti, kamu baca, dan kamu sudah tahu ciri-cirinya, kamu bisa membandingkan dan mengelompokkan apakah buku ini termasuk buku fiksi atau buku non-fiksi. Baik anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.